Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Khazari Nurin Husna Ibrahim dan sebagai moderator dan pemateri ketiga, dan teman-teman saya Rifani Sahara sebagai pemateri pertama dan Yasmin Anissa Panjaitan sebagai pemateri kedua. Tanpa memperpanjang lagi, kepada Rifani Sahara saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani Sahara akan menjelaskan tentang makna kata. Makna kata adalah ketika berbahasa, kemampuan pemakaian bahasa dalam memilih kata memegang peranan yang sangat penting. Jika pemakaian bahasa salah memiliki kata atau baik secara lisan maupun tulisan, tujuan yang diinginkan tidak tercapai karena informasi tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Adapun kesulitan jika tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk memperbaikinya karena 1. Makna kata karena beragam. 2. Hubungan makna di antara kata-kata itu pun bermacam-macam. 3. Pemilihan kata membutuhkan terbagi menjadi 3. 1. Kemampuan untuk memahami makna kata dengan tepat. 2. Waktu untuk berlatih mendengarkan orang lain untuk bicara. Yang ketiga, waktu untuk berlatih menggunakan kata dengan baik, benar, dan tepat. 1. Sinonim. Sinonim adalah sebuah kata dapat memiliki lebih dari suatu makna. Makna kata yang satu bisa mirip dengan makna kata yang lain karena makna dasar atau ground meaning yang diungkapkan kata-kata itu sama. Kata yang maknanya mirip dengan makna kata yang lain disebut dengan kata yang bersinonim, dan hubungan makna antara kata-kata yang bersinonim itu disebut hubungan makna yang bersinonim. Yang membedakan kata-kata itu ialah ciri khusus yang dimiliki setiap konsep yang dilambangkan oleh setiap kata. Contohnya, keliman, lipatan kecil permanen pada tepi kain dan jahitan. Yang kedua, wiru, lipatan kecil tidak permanen pada tepi kain, tidak dijahit dengan jumlah tertentu. Perbedaan makna terjadi karena adanya perbedaan ciri khusus pada setiap konsep. Akibatnya, kata-kata yang bermakna mirip belum tentu dapat saling menggantikan tanpa mengubah makna. Misalnya, bisa bersinonim dengan pandai atau dapat, tetapi kalimat berikut ini tidak sama maknanya. Contohnya, saya dapat masak, saya bisa masak, saya pandai masak. Yang kedua, hipornonim dan hiponim. Hipornonim dan hiponim adalah selain bersinonim, ada kata yang bermakna, ada kata yang maknanya berada di atas makna kata lain atau mencakupi makna kata yang lain. Kata bunga atau genus misalnya mencakup makna mawar, melati, dan dahlia atau spesies. Kata sakit atau kata umum atau genus yang bisa mencakupi sakit mata, sakit telinga, sakit perut, sakit hati, dan lain-lain. Sakit mata merupakan bagian dari sakit mata, tidak dapat diterima. Yang kedua, saya membeli bunga tidak termasuk melati dan dahlia. Saya membeli melati dan dahlia atau tidak semua bunga. Yang ketiga, bertentangan adalah selain bersinonim, ada juga kata yang makna bertentangan dengan makna kata yang lain. Yang pertama, antonim. Antonim adalah oposisi makna yang berjenjang. Misalnya, tinggi lawannya agak tinggi, tertinggi, atau tidak tinggi tidak sama dengan rendah. Yang kedua, oposisi. Oposisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, oposisi kontras atau oposisi mutlak, yaitu kata yang bermaknanya bertolak belakang dengan kata makna lain. Misalnya, hidup lawannya mati. Yang kedua, oposisi arah. Misalnya, datang lawannya pergi, kiri lawannya kanan. Akan tetapi, pada milik yang terpisahkan atau alienable possession tidak terjadi hubungan bagian keseluruhan atau moronimi. Contohnya, 1. Rumah saya atau rumah milik saya. Yang kedua, anak saya atau anak milik saya. Karena rumah saya atau anak saya bukan bagian dari saya, tetapi milik saya. Saya ahlikan ke rekan saya yang bernama Yasmin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Anissa Panjaitan. Saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang urutan kata. Urutan kata di dalam gabungan kata ataupun di dalam kalimat merupakan sesuatu yang sangat penting. Urutan kata berkaitan dengan makna kata, karena urutan yang berbeda dapat menyebabkan makna yang berbeda. Contohnya adalah es batu bukan batu es. Contoh kedua, wanita pengasuh bukan pengasuh wanita. Kesempatan lain berarti waktu lain ataupun peluang lain dan bisa disejajarkan dengan danau lain. Contohnya adalah ini uang baru, uang ini baru, baru ini uang. Berbeda-beda tentunya. Jika konsep yang diinginkan adalah agar masyarakat berolahraga, gabungan kata yang digunakan adalah mengolahragakan masyarakat, yang berarti menjadikan masyarakat berolahraga. Bentuk itu sejajar dengan mempertemukan pengganti, yang berarti menjadikan pengganti bertemu. Urutan kata memegang peran penting dalam berbahasa karena perbedaan urutan menyebabkan perbedaan makna. Selanjutnya adalah bentuk kata. Kata dalam bahasa Indonesia terdiri dari atas kata dasar dan turunan. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami pengimbuhan, pemendekan, dan perulangan. Jika diberikan afikasi, maka fungsinya akan berbeda. Misalnya, sapu sebagai nomina berbeda dengan menyapu sebagai verba. Macam-macam imbuhan. Yang pertama adalah awalan. Awalan pertama, awalan meng atau me atau meng atau men atau ming atau menge. Awalan meng adalah awalan pembentuk kata kerja aktif dan kata kerja transitif. Awalan meng yang melekat pada kata kerja berakhiran i dan yang melekat pada akhiran kan bekerja sebagai pembentuk kan kerja aktif transitif. Di dalam kalimat, predikat berawalan meng mewajibkan subjek, sedangkan predikat yang berimbuhan meng yang melekat pada kata berakhiran i dan meng yang melekat pada akhiran kan mewajibkan hadirnya subjek dan objek. Contohnya adalah saya menari bersama adik, bukan objek pelengkap. Yang kedua adalah awalan ber. Contohnya adalah orang tuanya tinggal bertiga dengan adik laki-laki Santi di Bandung. Arti dari awalan ber. Ber sebagai mempunyai. Contohnya adalah ayahnya bernama Aji. Ber sebagai memakai. Contohnya adalah berbaju. Ber sebagai melakukan kegiatan. Contohnya adalah berkunjung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haja. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu awalan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Contoh, kain itu terletak di dalam lemari. Bermalam sajalah di sini. Di mana Siti sekarang? Selanjutnya, kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mempersiapkan. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Hendak pulang pun sudah tak ada kendaraan. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. Selanjutnya, sisipan infix. Sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar dan bentuk-bentuk sisipan antara lain yaitu el atau l, em, m, dan er. Contoh, em tambah getar sama dengan gemetar. El tambah tali sama dengan temali. Imbuhan infix membentuk kata dasar yang dimiliki oleh makna sebagai berikut: menyatakan intensitas dan jumlah, gemetar, gemerincing, dan temali. Menyatakan sifat, yaitu turun-temurun, telunjuk, gelembung, dan gemetar. Selanjutnya, akhiran atau sufiks. Akhiran sufiks adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. Ada beberapa macam bentuk imbuhan sufiks, di antara lain adalah kan, an, kah, tah, dan pun. Kan, yaitu contohnya
pejamkan. I yaitu contohnya turuti, an contohnya garisan, kah dan tah contohnya mudahkah, iyakah, pun contohnya mereka pun. Selanjutnya awalan akhiran konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang diletakkan pada bagian awal dan akhir kata. Imbuhan-imbuhan konfiks diantaranya adalah me dan kan. Pe, an, ber, an, se, nya. Contoh pertama adalah me, kan, dan me, i, yaitu mengirimkan dan mengirimi. Yang kedua adalah di dan kan, di dan i, yaitu dikirimkan dan dikirimi. Selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Yang pertama adalah A, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, atau jabatan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Muh titik Yamin, Suman HS titik, Sukanto S titik A, Sukanto S A, M titik B titik A, Master Administrasi Bisnis, B BPK atau Bapak, SDR atau Saudara. Selanjutnya adalah singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumentasi resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya, misalnya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Selanjutnya adalah PT, Perseroan Terbatas, KTP, Kartu Tanda Penduduk. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik, misalnya DLL dan lain-lain, DSD dan seterusnya, DSB dan sebagainya. Tetapi ada juga AN atas nama, DA dengan alamat. Selanjutnya UB untuk beliau, UP untuk perhatian. Selanjutnya akronim adalah kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang, tidak diikuti tanda titik. Yang contoh pertama adalah akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, LAN, Lembaga Administrasi Negara. Lanjut, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya, AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, BAPENES, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, IWANI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Selanjutnya adalah akronim yang bukan nama diri, yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata yang seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, pemilu, pemilihan umum, radar, radio detecting and training, rudal, peluru kendali, rapim, rapat pimpinan. Baik, segitu saja hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan penjelasannya, mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.